Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bercampur dengan hal-hal yang merusaknya. Karena tidak semua ilmu itu bermanfaat. Ada ilmu yang sebagiannya bermudarat, dan itu yang tidak boleh terjadi, yaitu tatabbu'ur rukhasi wa zalalil ulama, yaitu kebiasaan mencari keringanan demi keringanan yang bukan dari syariat tetapi dari tergelincirnya para ulama. Tergelincirnya apa? Karena kesalahan tegak. Kalau salah tegak, tergelincir kita. Nah, seorang yang tidak selektif dalam menuntut ilmu, barangkali itu baginya sesuatu yang dicari-cari dan ketemu, dijadikan untuk melegitimasi hal-hal yang kadang-kadang tidak legitimate. Tapi karena ada ulama yang membolehkan, ulama yang memandang itu halal atau disyariatkan, maka dia terbang kegirangan mendapatkan itu. Dia melupakan ittifaq para ulama, melupakan kuatnya hujjah dan dalil yang istiqamah di atas kebenaran. Oleh sebab itu maka para ulama, khususnya ulama hadis, memperingatkan itu. Jangan sampai kita suka mencari rukhsah yang diberikan oleh para ulama yang sebenarnya itu adalah kesalahan ijtihad. Kesalahan ijtihad seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita berhenti pada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau masih tidak lupa. Ya, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Thalathun yahdimna ad-din." Ada 3 perkara atau 3 golongan yang dapat meruntuhkan agama. Masih lupa atau masih ingat? Kalau tengok mandang-mandangnya masih lupa. Nah, makanya kita ingatkan lagi. Ada 3 yang membuat agama itu runtuh olehnya. Yang pertama, zallatu alim. Zallatu alim, yaitu tergelincirnya seorang ulama. Sebab seorang alim biasanya diikuti. Karena dia ulama, pasti diikuti orang. Tersebut si fulan alimul balad, adalah ulamanya negeri itu, maka dia akan menjadi ikutan. Ya, mungkin ramai, mungkin sedikit, tetapi yang mengikutinya ini akan diikuti pula oleh yang lain. Yang lebih parahnya adalah kalau seandainya yang mengikutinya ramai, padahal itu adalah kesalahan ijtihadnya, sehingga dalil mengharamkan dan ini ijtihadnya menghalalkan. Seperti yang kita sebut kemarin masalah masalah musik. Dalil mengharamkan. Ada sebagian yang tergelincir mengikuti atau tersalah dalam ijtihadnya, seperti Ibnu Hazm rahimahullah wa ghafara lahu. Sebenarnya sudah ijma' sebelum Ibnu Hazm tentang haramnya alat musik itu. Tapi Ibnu Hazm mengatakan hadisnya tidak sahih tentang itu. Tidak sahih bukan tidak sahih, tapi hadis yang sampai kepadanya tidak sahih. Dia ada uzurnya. Hadis yang sampai kepadanya tidak sahih menurutnya, karena hadisnya walaupun di dalam kitab Al-Bukhari tetapi mu'allaq. Dan hadis mu'allaq di kalangan ahli hadis disebut hadis dhaif. Dia lupa bahwasanya hadis
yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu sudah ditakhrij oleh ulama-ulama yang merupakan pakar dan ahli di bidang hadis. Sekelas misalnya Ad-Darqutni misalnya, atau Al-Qadhi Iyad, atau Al-Khatib Al-Baghdadi, dan ditakhrij oleh semacam Abu Bakar Al-Ismaili dan nama-nama mentera lainnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengkhususkan sebuah buku dengan judul Taghliqut Ta'liq, yaitu 5 jilid buku khusus membahas hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari. Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq hanya 5 jilid khusus hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Dari ijtihad, dari hasil tatabbu' beliau terhadap riwayat, maka dia dapatkan bahwasanya hadis yang mu'allaq kata Ibnu Hazm dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan di luar sahih mausul, yaitu bersambung sanadnya, tidak terputus. Maka kata Ibnu Hazm itu sebagai hadis dhaif adalah dhaif. Ya, perkataan Ibnu Hazm bahwa hadis itu dhaif adalah dhaif. Yang dhaif yang mana? Perkataan Ibnu Hazm. Ketika dia mengatakan hadis itu dhaif, maka perkataan beliau itu adalah dhaif. Yang sahih adalah bahwa hadis itu sahih, yaitu akan datang suatu masa nanti ada kaum dari umat ini yang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan alat-alat alat musik. Jadi kalau nak menghapus, tuan-tuan nak menghapus, harus sepakat ulama mengharamkannya, tidak akan ada, karena Nabi bilang akan pasti ada yang menghalalkan. Dan ini yang zallatul alim itu, ya. Dan problematikanya lebih parah lagi, masjid-masjid kadang orang berjoget di masjid atas nama cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanggung jawab dengan itu? Tentu yang menghalalkan yang haram tadi. Makanya rusak agama kita, rusak rumah-rumah Allah akibat dari zallatu hadzal alim, akibat mengikut salahnya, tergelincirnya ulama ini. Ada yang mengikut banyak karena memang semua kita suka. Tanda sukanya tanpa sengaja kaki dah bergerak-gerak aja, ya kan, mengikuti dentuman, mengikuti irama, ya tak? Masa ndak aja tuh, ya, kalau tanpa terasa goyang-goyang kaki kita. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena Allah yang menundukkan hati kita, rasanya ingin pula kita setiap hari mendengarkannya. Tapi alhamdulillah Allah jadikan kita tidak suka pada kemaksiatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah jadikan hati-hati orang beriman itu benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada kemaksiatan. Ini di antara sekian banyak contoh dari zallatul alim. Nah, semakin banyak zallah dalam diri seseorang, maka semakin rusaklah agama seseorang itu. Karena dia akan mengganti yang asli dengan yang palsu, mengganti yang asli dengan yang KW, yang ori dengan yang KW. Tentu akan runtuh agama, bangunannya. Tentu kalau bangunannya ini yang asli, ganti aja dengan yang KW, yang asalnya daya tahannya bisa sampai 30 tahun, ini baru 3 tahun sudah runtuh. Apa sebab? Bahannya sudah tidak asli lagi. Makanya benarlah kata Umar bin Khattab, 3 yang merobohkan agama. Salah satunya zallatu alim. Wajidalu munafiqin bil Quran, dan jidalnya orang munafik menggunakan Al-Quranul Karim. Sudah kita sebutkan pula bahwa kaum munafikin, tentu tahu kaum munafikin, di lisannya muslim tapi hatinya
menyimpan kekufuran dan kebencian pada Islam. Namanya mungkin Muslim, ya bisa saja kadang-kadang bertemu pula nama Nabi pada dirinya, nama Nabi dan sifat Nabi kadang. Ada namanya Muhammad misalnya, ya. Kalau ada yang nama ini tersebut di sini, mohon maaf ini, saya hanya membuat contoh saja. Muhammad Al-Amin kadang. Muhammad Al-Amin. Ya, misalnya seorang liberal dari Mesir namanya Qasim Amin, Masya Allah, Qasim Amin, mantap namanya kan? Ya, Nabi kunyanya Abul Qasim, gelarnya Al-Amin, tapi hatinya tidak menyenangi Islam. Dia bilang ini demi keberbaikan Islam, pencerahan terhadap Islam. Itu juga yang dulu dikatakan orang munafikin zaman Nabi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka jangan merusak di permukaan bumi, jawabannya apa? Kami membawa pencerahan. Ya, innama nahnu muslihun. Ini kami justru memperbaiki. Jangan kalian sampai tersesat ikut semua gaya Arab di sini. Jadi kiranya agama itu gaya Arab. Ya mereka katakan itu karena agama itu menurut mereka hasil budaya. Bahkan ada yang sampai pada mengatakan Allah itu ciptaan keinginan orang untuk menyembah Tuhan. Pernah nongol? Kalau enggak tutup aja telinga. Alhamdulillah. Iya. Katanya Tuhan itu ciptaan pemikiran manusia yang menginginkan ada sembahan. Akhirnya diciptakanlah yang namanya itu Tuhan. Jelas? Jadi dia mengira agama itu seperti buatan manusia. Lalu ketemu namanya Tuhan. Padahal yang mereka temukan hantu yang mereka sembah. Kalau kita tidak, kalau kita sembah adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, orang-orang munafikin menggunakan ayat untuk membuat orang tersesat. Bagi yang sudah muda dulu di masa PKI, yang masa PKI, ada yang dulu enggak masa PKI dulu? Apa enggak pernah ya? Kami yang mungkin. Nah, orang-orang petani-petani kampung itu atau ditegah oleh mereka untuk sholat dengan menggunakan ayat. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Orang kampung ketika mendengarkan fawailul lil musallin lalu diartikan neraka wailah bagi orang yang salat. Ngapain kalian salat? Salat itu bawa masuk neraka. Ya orang tak berilmu dikasih begitu, datang pula orang berdasi pula kan. Orang dari kota bawa buku, bawa pena, bawa semuanya. Apalagi bawa duit, bawa cangkul pula. Akhirnya mereka meninggalkan sholat gara-gara banyak meninggalkan sholat gara-gara itu. Sebagaimana hari ini tidak boleh mengucapkan hai kafir kepada orang kafir, tidak boleh nyebut orang kafir. Di mana ayatnya? Lakum dinukum waliyadin. Di surah apa? Surah Al-Kafirun. Apa awalnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Banyak lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau munafik berjidal masuk dalam agama, runtuh agama ini. Maka oleh sebab itu min hadis salam, bahkan hadis Nabi SAW, petunjuk Nabi dan as-salafus salih, jangan mendengarkan kicauan orang munafik. Kalau di TV nampaknya mati kan aja lah. Siapa orang? Hacu munafik. Nah, tinggal aja. Hacu munafik. Iya. Tidak nampak kerja, tidak nampak di tubuhnya saja, tidak nampak yang dia cakapkan itu Islam itu. Orang kan bisa lihat Islam itu nampak di gerak-gerik orang yang berbicara. Sah? Ya kita tidak ditipu dengan gelar, kecuali kita orang-orang yang memang tidak pernah belajar, pernah ngaji, iya. Tapi kalau orang beriman tahu dia mana cirinya orang yang mukmin, mana cirinya orang
munafik. Yang ketiga, wa a'immatun mudhillun. A'immatun mudhillun. Para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan ini bisa pemimpin negara, bisa pemimpin agama. Karena kalimat a'immah jamak daripada imam. Imam itu adalah yang didahulukan selangkah. Apa istilahnya didahulukan selangkah? Dilingkin ke seranting, ya, Masya Allah. Ditinggalkan seranting, didahulukan selangkah. Imam di bidang imam di keduniaan, di pemerintahan, di birokrasi, dan imam di agama. Ya, a'immatun mudhillun. Imam-imam yang menyesatkan. Ada imam-imam yang menyesatkan? Ada enggak imam golongan sesat? Apa contohnya? Hati-hati, jangan salah sebut nanti. Apa contohnya imam golongan sesat? Dah mulai ragu. Ustaz tak boleh nyesat-nyesatkan, ya. Memang ini subuhan tak boleh nyesat-nyesatkan ini. Yang parah juga kadang. Kalau tuan-tuan nak selamat, jangan yang sekarang yang bilang yang dulu-dulu. Tapi ingat juga jangan banyak pengikutnya di sini. Misalnya ada orang Mu'tazilah sini, tidak ada, ya. Wasil ibn Atha, nah misalnya imam tapi menyesatkan. Imamnya ahli i'tizal, imamnya ahli Mu'tazilah yang beragama menurut akalnya saja. Ya, masa iya Ustaz, kan ini simpulan Mu'tazilah dalam tafsirnya menggunakan ayat. Iya, ayat itu digunakan bukan untuk istidlal tapi ditanzir, ya, untuk dikomparasikan dengan akalnya. Kalau akalnya terima, oke. Kalau tidak, jangan. Makanya benar kita lihat orang-orang Mu'tazilah hari ini, orang-orang Mu'tazilah, kalau mereka yang memegang agama, mereka nak rubah hukum. Berapa banyak hukum yang nak mereka rubah? Laki-laki kalau diceraikan oleh istrinya, dia harus menunggu sampai iddahnya habis. Jadi mereka ingin laki-laki juga punya iddah. Gimana cara ngitungnya? Pakai minum obat haid. Minum obat haid. La haula wala quwata illa billah. Engkau tak atik lagi masalah harta. Ya, biar kacau agama ini, maka wanita mendapatkan hak waris sama. Ya, dulu kaum ibu ketika dapat warisan setengah, itu mereka aman saja. Tapi ketika mulai belajar, mulai dia berontak. Ternyata Islam gak adil, katanya. Masya Allah. Lalu yang adil siapa? Acu munafik tadi yang adil. Islam gak adil, katanya. Ada ini wasiat dari Allah SWT. Allah sendiri yang tangani langsung pembagiannya. Di mana? Dalam Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. A'immah mudhillun. Imam-imam yang menyesatkan. Dan imam menyesatkan ini sepanjang zaman akan tetap eksis dan tetap ada. Ya, maka siapa yang ingin sesat sangat mudah cari imamnya. Ya, sangat mudah cari imamnya. Nah, tapi kalau siapa yang ingin dapat hidayah agak susah sedikit. Ya, sebab apa? Sebab kita tak ada yang 100% benar semuanya. Sahih? Awak nak cilmu yang tak boleh bersalah. Akhirnya ngaji sini, ternyata ada salah ustaz tu satu. Pindah pula. Ngaji sini, ustaz ni salah. Akhirnya tak usah ngaji. Masya Allah. Akhirnya datang syaitan kepadanya. Ingat kemarin syaitan datang untuk malaikat ajaknya masuk surga. Lupa lagi tuan-tuan. Lupa lagi ceritanya. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, dan oleh Khatib Al-Baghdadi, ada seseorang awal menuntut ilmu itu rajin sekali. Karena dia terinspirasi dengan hadis-hadis, ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Selalu duduk depan.
Rasanya cepat masuk waktunya. Hah? Waktu yang cepat atau kita yang lambat? Taib. Kita azan lah dulu ya. Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا آتنا الصلاة. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kita teruskan kisah tadi atau lanjut kajian? Kisah juga. Jadi karena dia termotivasi, tersugesti dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, salah satunya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sudah kan kemarin? Belum lagi?
Lain mandangnya, berarti belum. Akhirnya subhanallah, datang malaikat kepadanya. Tentu kalau datang malaikat, nah, datang malaikat kepadanya, mengajak dia masuk surga. Tentu yang namanya malaikat ngajak tentu bisa kan. Datang malaikat kepadanya, ngajak masuk surga. Kamu nuntut ilmu kan mau masuk surga? Iya. Anda perlu lagi nuntut ilmu. Tidak perlu lagi nuntut ilmu. Kamu tanpa nuntut ilmu bisa saya ajak setiap malam masuk surga. Pokoknya maghrib saya datang, saya ajak kamu, nanti pulang menjelang subuh. Mak, tiap malam masuk surga Pak. Hah? Apa? Iya, Masya Allah. Jadi dia kan tidak pernah ketemu malaikat sebelumnya. Jadi ketika ada yang datang mengaku malaikat, tentu dia percaya. Maka datanglah sang malaikat itu. Waktu maghrib diajak pergi. Jadi masuk surga. Oh jadi. Picikan mata. Ini kalau pakai picing-picing apa namanya? Kalau pakai picing mata, kata umpet. Iya, main tipu-tipu. Jadi kalau ada orang nanti picing mata nampak Nabi, tipu-tipu tuh. Iya. Karena kita memang banyak melakon, kita suka nengok orang melakon, akhirnya kita tertipu oleh lakonan-lakonan orang. Itulah perlunya ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya pergi, menjelang subuh dia ada balik lagi. Seolah-olah dia melihat taman-taman, ya sungai-sungai yang mengalir, banyak bidadari hilir mudik, ya. Nanti senang dia. Kalau gitu ikut dia nasihat malaikat tadi, tidak usah lagi nuntut ilmu. Sebenarnya kalau tuan-tuan paham, mana ada malaikat yang melarang nuntut ilmu. Tapi karena dia tidak paham, maka dia patuh. Maka katanya setelah itu dia berhenti untuk belajar. Duduk depan, sekarang sudah berhenti. Bukan belakang, Mbak, tidak datang lagi. Datang lagi. Iya. Oleh gurunya, karena dia sering nampak di depan, tiba-tiba kan ketahuan tidak datang kan. 2 pekan tidak datang, maka mulai gurunya bimbang, ada apa dengan si fulan? Disuruh cari informasi. Ternyata ada laporan dari muridnya, ketemu, kenapa kamu tidak datang? Saya kan ingin masuk surga. Itu gunanya saya nuntut ilmu. Sekarang saya dia tiap malam udah masuk surga. Makanya tidak perlu lagi nuntut ilmu. Itu menurut malaikat. Itu menurut malaikatnya yang bawa. Lalu murid ini sampaikan ke Syekh bahwa dia sudah dibawa malaikat ke surga. Dan dia untuk ilmu itu supaya mudah masuk surga. Betul, hadisnya betul, tidak salah. Hadisnya betul. Cuman ilmunya, apa makna hadis itu, itulah makanya diselewengkan orang nanti. Kalau diselewengkan orang, itulah hasilnya. Tidak perlu lagi nuntut ilmu. Ilmu kalian itu dari orang mati, dapatnya ilmu kami dari yang maha hidup. Gitu. Makanya banyak yang tidak mau nuntut ilmu lagi, cukup dengan bersemedi, langsung ketemu Allah. Dapat ilmu kasyaf. Ya, ilmu kasyaf tahu? Kalau nak tahu pergi ke Ulu Kasok, Puncak Kompe. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, disampaikan ke guru kan paham dia. Paham. Apa yang tidak dipahami oleh pemula tadi, menuntut ilmu tadi. Maka dia datangi sang murid. Ananda kabarnya sudah tidak belajar lagi ya? Iya.
Kenapa? Saya belajar sih untuk masuk surga. Sekarang saya sudah tiap malam dibawa masuk surga. Syekh tidak patahkan dia. Saya langsung bilang, boleh tidak saya ikut? Boleh tidak saya ikut? Masa kamu aja? Kamu kan murid saya. Nanti bilang sama malaikatnya, Syekh juga mau ikut. Masya Allah. Akhirnya dilapor ke sang malaikat, boleh, tidak apa-apa. Sang malaikat berharap, kalau guru kena, murid yang lain lebih mudah kena. Gembiralah sang malaikat tadi. Akhirnya dibawa guru tadi, dengan syarat sama, picingkan mata. Sekejap sampai ke surga. Bersenang-senanglah mereka malam itu. Orang kalau yang masuk surga mana ada tidur kan? Antum masuk surga tidur antum? Baru nikah aja, masa tidur malam pertama? Kaum muslim dan muslimat ya Fatihah. Biasanya malam pertama jarang tidur sih, iya kan? Antum udah coba belum? Masih penasaran? Iya, ahli surga kan tidak tidur dia karena gembira terus. Sama, ya tak? Antum. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya ada pembicaraan dalam fikih. Pengantin baru boleh nggak ikut salat jemaah? Kan ada kan? Kan ada masalah. Itu tadi itu. Karena malam ndak tidur, siangnya dia tidur. Allah musta'an. Jadi semalam menjelang subuh datanglah dia jemput lagi. Syekh di sini baru tunjukkan nanti. Apa kata? Ayo kita pulang katanya. Kata Syekh, saya tidak mau pulang. Masa sudah masuk surga keluar lagi? Masa sudah masuk surga keluar lagi? Mau tuan-tuan? Hah? Orang udah masuk surga ada keluar lagi? Nah. Akhirnya saya tidak mau pulang, saya mau tetap di sini sampai mati. Dirayu tak memban. Nah, itulah makanya syaitan itu takut pada orang berilmu. Karena orang berilmu tak mudah dirayu. Ya, tak mudah dirayu. Asal dengan syarat dia istiqamah dengan ilmunya. Ini ada orang berilmu mudah dirayu juga karena faktor lain, syahwat dunianya. Dirayu oleh syaitan karena syahwat dunianya. Mau aja dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membid'ahkan yang sunnah, mensunahkan yang bid'ah, mau dia. Nah, ma'asyil kiram, ketika syaitan malaikat tak berhasil membujuk ustaz syekh, dia tinggal. Ini dah kena perangkap syaitannya. Ini ditinggal. Setelah terang mentari, terbit matahari, ternyata keduanya berada di TPA kota Baghdad. Apa TPA? Tempat pembuangan akhir sampah Baghdad. Di tong sampah mukanya mereka. Paham tak? Berarti yang datang malaikat apa syaitan? Syaitan. Yang baru belajar, dia tidak paham mana malaikat mana syaitan. Yang sudah lama belajar dia kadang tidak paham mana malaikat mana syaitan. Karena ilmunya penuh dengan subuhat. Nah, tidak bisa dia membedakan. Karena yang biasa campur-campur hak dengan batil, dia susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya apa saja, tadilah semalam kan sudah saya bilang, tak ada kayu jenjang di keping, yang di kapak. Ya, tak ada akar, tak ada rotan, akar pun jadi dan sebagainya. Tak ada nasi, sate pun tak apa. Kaum muslimin dan muslimat. Artinya dia biasa ilmunya campur-campur hak dengan batil, dia tidak bisa membedakan yang mana. Makanya syekh yang tahu itu, maka dia bilang kami tidak mau pulang. Ketika dia bilang tidak mau pulang, ternyata di tong sampah. Mau masuk surga? Dengan cara ini sebenarnya dari awal kalau sempat antum
dibilang oleh malaikat datang ke rumah antum, Dasman, kamu kan sudah banyak sekali sholat di Masjidil Haram, sah? Dah sering sholat di Masjid Nabawi, dah haji dah sekian kali, umroh sekian kali, dah sudah dijamin masuk masuk surga. Oleh sebab itu tidak perlu lagi sholat, karena 100.000 kali sholat, ya, dibanding dengan sholat antum mana banyak. Makanya ada datuk-datuk tu kan, dah maghrib hari dah komat, dia nasi narik-narik kambingnya. Dia ditegur sama anak muda, tua, nak komat oleh tua, tersinggung dia. Dah abang dah 3 kali ni ajang. Sudah 3 kali saya naik haji. Mati kau gara pergi ke masjid tu takkan menyamai solat saya di Masjidil Haram. Nah, itulah. Kan. Jadi ini namanya hitung-hitungan orang tidak berilmu. Jadi tidak perlu lagi ke masjid. Apa sebab? Dah sering ke Masjidil Haram. Makanya tidak sedikit orang dia anggap syekh, dia anggap wali, tapi dia tidak salat. Tidak salat. Seperti yang dikenal dengan Ibnu Arabi itu, dia tidak salat. Sebab dia bilang, yang dalam jubah saya ini Allah juga. Lalu saya sujud, ke siapa sujud? Rukuk saya suruh ke siapa? Karena dia sudah menganggap menyatu dengan Allah Ta'ala. Kalau sempat menyatu dengan Ibnu Arabi, terus menyatu pula dengan Pak Kabi di Indonesia, banyak sekali Allah jadinya. Makanya orang yang berilmu akan tahu dia ini orang gila. Nah, cuma itulah kalau sudah gila nih jadi wali majzub pula itu. Gila pun jadi wali gitu. Gitulah. Kejahilan membuat kita ini. Kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi a'immah mudhillun itu banyak. Ramai. Ya, seperti orang yang mengatakan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah, disebut Kitabul Syirik. Kitab Tauhid 2 jilid ditulis oleh Imamul A'immah, imam besar, ya, di mazhab Syafi'i, sampai digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, karena murid-muridnya rata-rata imam dalam mazhab Syafi'i atau dalam hadis. Tapi kitab tauhidnya disebut oleh salah seorang a'immah mudhillun disebut dengan kitab syirik. Kitab syirik. Apa sebab? Dia meriwayatkan dari Nabi, dari para sahabat tentang Allah, tentang hal-hal yang gaib yang tidak dapat ilmunya kecuali berita yang sahih. Yang satu menafikan itu semua. Menafikan itu semua. Maka dianggapnya sebagai kitab syirik karena tidak sesuai dengan ininya. Masuk a'immah mudhillun. Itu yang merusak agama itu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, Syekh melanjutkan, wa minat tasahuli an tahmilahu al-aghradul fasida ala tatabbu'il hiyalil muharrama awil makruha wa tamassuka bisyubahi talaban litarkhisi liman yamrumu naf'ah aw taghlidh ala man yuridu darrah. Di antara bentuk tasahul, bermudah-mudah dalam beragama, an tahmilahu al-aghradul fasida ala tatabbu'il hiyali, di mana seseorang dibawa oleh maksud-maksud yang kotor, yang rusak untuk mencari-cari hila, untuk mencari-cari hila atau hila, mencari-cari hila. Apa bahasa kitanya tuh? Jangan berhela lagi kan? Mencari-cari alasan, mencari-cari modus. Untuk apa? Untuk apa namanya? Mencari untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Yaitu hiyal muharrama, modus-modus yang diharamkan
awil makruh atau dimakruh, wattamassuka bisubahi, dan berpegang dengan subuhat-subuhat, talaban litarkhis, untuk mencari rukhsah, keringanan, liman yarumu naf'ah, bagi orang menginginkan manfaatnya, atau taghlis ala man yurid dharrah, atau menggeraskan bagi siapa yang ingin dia berikan mudarat, seperti kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juz 1 halaman 79. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada orang karena punya maksud-maksud yang tidak syar'i, musuh syar'i, akhirnya mencari hilah yang diharamkan, ya, hilah yang diharamkan. Untuk apa? Untuk dapat dianggap sesuatu itu rukhsah yang dibolehkan, padahal tidak dibolehkan. Misal tadi masalah musik juga, ada yang membolehkan dengan hila. Bukankah seperti yang disebut dalam sahibu kitab Fiqhul Musiqa, dia mengatakan, bukankah mata itu suka melihat yang indah-indah? Maka Allah ciptakan langit dengan bintang gemintang, rembulan di malam purnama, indah kan? Maka telinga pun memerlukan suara-suara yang indah. Lalu dibuatkan contohnya syar'i. Bukankah membaca Al-Quran itu perlu dilakukan? Sahih. Maka kenapa ucapan-ucapan kita tak boleh dilakukan? Ya, jadi barang yang sudah jelas haramnya lalu dikiaskan kepada sesuatu yang halal. Kayak kalau sudah jelas dalilnya haram, tidak bisa lagi pakai qiyas. La ijtihada ma'an nas, tidak boleh ijtihad nas. Kalau pakai keedah ini nanti, mata suka yang indah, betul lah kata beberapa orang tua, cinan mata kena rancak kan, ya, cinan kasaleon akan ya lama. Jadi nampak nanti punya bapak lebih enak, saya ambil pas tidur, saya ambil gitu ya, halal. Enggak. Nampak istri orang cantik, istri orang, anak orang lah ya, masa istri juga. Tapi ada juga nih istri orang lebih rumput tetangga lebih hijau katanya, kayaknya hijau pula mata ini. Halal jadinya? Enggak. Jadi jangan dikiaskan, Mbak. Ini namanya hila muharrama, yaitu modus yang diharamkan. Kemudian mencampurkan antara dua masalah yang berbeda, antara nyanyian dengan musik. Musik lain, nyanyian lain, tidak sama hukum keduanya. Kalau musik, alat, yaitu suara yang dikeluarkan dengan alat, seperti kata Ocu Beethoven. Romano, Bang Ocu Beethoven Romano, Kombio, Ocu Beethoven, ahli musik dari Jerman ya. Nah, dia mengatakan yang disebut dengan musik itu adalah suara dengan oktav-oktav tertentu, dengan wazan-wazan tertentu yang indah, yang dikeluarkan dari alat-alat dengan cara memukul. Apa yang dipukul orang? Gendang, ogwong, apa lagi? Celempong, kompang, dan sebagainya. Atau dengan cara digesek. Apa yang digesek orang? Biola, apa lagi? Rebab, masya Allah. Ada pada rebabnya. Apa nih mak rebab dulu tuh? Dan sebagainya. Atau dengan cara memetik. Apa yang dipetik? Gitar, terus
kecapi, dan seterusnya. Atau dengan cara meniup. Apa yang ditiup? Saluang. Saluang, seluring sama. Seruling sama. Nah. Saluang, seruling, apa lagi? Trompet dan sebagainya. Ini yang dinamakan musik. Makanya orang bersiul atau orang apa istilahnya itu ya? Apa namanya? Enggak. Suara yang dikeluarkan dengan tanpa alat tapi mirip-mirip dengan suara musik. Apa namanya? Apa? Kapela Medan? Hah? Akapela. Iya. Apa salah sabuk. Ya, iya kan bisa dia membunyikan seperti bunyi gitar, seperti bunyi biola, seperti bunyi seruling sah. Ada pula yang pintar dia apakah. Nah, ini disebut musik atau tidak? Hah? Berarti antum lah buat definisi sendiri antum. Ulang kembali. Bunyi-bunyi dengan oktav-oktav tertentu yang dihasilkan dari alat. Gesek, petik, pukul, tiup. Musik? Hah? Apa alatnya? Hah? Antum buat definisi baru. Kan definisi tadi suara indah berdasarkan oktav tertentu dihasilkan dari alat dengan cara memukul, dengan meniup, dengan menggesek, dengan memetik. Itu kemana masuknya? Sama seperti gambar yang dihasilkan dari dia tidak dibuat dengan Gambar lain definisinya. Kita bicara tentang musik ini, bukan tentang gambar. Gambar itu ada dengan alat disebut gambar juga, dengan tanpa alat disebut gambar juga. Kalau musik dengan tanpa alat disebut musik juga. Anda sudah bawa ahlinya, antum tidak debat-debat pura ahlinya. Kalau gitu saya bicara ini musik ini. Hah? Orang menyaji dengan suara indah, musik itu. Kalau ada punya suara indah, kada buat contohnya kan? Coba-coba lah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Musik enggak? Ya kan antum bilang tadi suara. Nah, masuk enggak dalam definisi? Ini guru bahasa Indonesia nih. Masuk enggak dalam definisi? Alhamdulillah selesai. Berarti itu musik atau tidak? Saya tidak nanya hukum ke antum, nanya hukum ke saya nanti. Nah, buat definisi baru. Buat definisi baru. Enggak, kita dengar. Beliau memang sudah sepakati atau tidak? Bawa definisi yang tidak sepakat dengan itu. Tapi dari ahli musik, bukan dari ahli qiraat. Ada definisi selain itu. Hah? Antum terlambat buka. Baik. Sampai ditemukan definisi lain, kita pakai dulu definisi ini. Baik. Nah, sebab Nietzsche juga mendefinisikan seperti itu. Ala kulli hal,
Ya. Saya membawakan definisi dari ahli musik. Makanya sampai sekarang yang apa nomor tadi? Kapela Medan, akapela digolongkan ke musik atau bukan? Hah? Pada bingung semua. Nah, dia masalahnya dia sudah terlanjur mengharamkan. Bukan, apa namanya? Apa? Ya, dia takut nanti saya halalkan itu masalahnya. Maka bersetegang dia nak masukkan ke musik. Saya nak tanya, siapa yang memasukkannya dalam klasifikasi musik? Kan harus duduk masalahnya. Soal hukumnya apakah sama atau bukan, itu nanti bab lain. Sekarang masukkan, jelaskan dulu dia masuk atau tidak. Ya sama, nanti iblis masuk malaikat apa enggak? Enggak kan? Cuman karena dia sudah mirip malaikat taatnya, sehingga digolongkan ketika diperintah sujud. Malaikat yang disuruh, tapi iblis wajib ikut. Jelas? Nah, tapi dia malaikat? Enggak. Paham maksudnya? Kalau udah paham, harus menyerah. Jadi nanti kalau bicara tentang, saya belum hafal juga namanya tadi apa? Kapela. Hah? Akapela. Nah, saya pun tidak pandai buatnya, jadi tidak masalah. Jadi apakah dia diklasifikasikan sebagai musik? Tidak. Cuman dia mirip musik. Sehingga dari bab ini banyak ulama mengharamkannya seperti musik. Walaupun saya tidak setuju, itu urusan lain tuh. Ya, walaupun saya tidak setuju 100% secara mutlak. Paham? Andainya nanti saya di depan istri saya, misal pakai apa tadi? Belum apa saya sampai sekarang. Apalagi nak buatnya. Antum haramkan. Antum jangan sembarang haram. Iya kan, kita bicara masalah menghalalkan. Kalau masalah dilarang oleh aturan itu hubungan lain. Sekarang masalahnya halal atau haram gitu. Ya. Tapi jadi karena mirip dengan musik, maka banyak yang mengharamkannya, dan tidak sedikit pula yang tidak mengharamkannya. Karena yang diharamkan Allah dan Rasul itu adalah alat-alat musik. Maka tidak diketahui khilaf di kalangan as-salaf masalah alatnya. Mereka sepakat hukum asalnya diharamkan. Nah, adapun nyanyian lain lagi. Kalau lagu itu murni suara manusia. Itu adalah suara. Maka disebutlah membaca Al-Quran dengan taghanni bil Quran, yaitu melagukan Al-Quran. Jadi antara kedua itu tak bisa disamakan. Jadi kalau orang ketika membaca alat musik lalu mengkiaskannya ke lagu-lagu Al-Quran, ada jiharka, ada nahawan, ada ijaz, ada warsh, ada jiharka, ada bayati dan sebagainya, adalah kias yang keliru. Apa sebab? Ini bab, bukan bab musik, ini bab lagu. Jelas? Kalau lagu baru dilihat isinya. Kalau isinya bagus, isinya bagus. Antum berlagu depan istri antum, aku cinta kepadamu, nggak boleh? Masya Allah, masih romantis Pak. Iya mantap. Tapi kalau antum berikan itu pada orang yang tak
Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ini salah satu bentuk hila. Nah, Karena pernah nonton Ustaz dari Ustaz sebelah di suatu acara kan, dia tampil di depan membawakan Iqra tum Bismillahirrahmanirrahim lagi tum itu ini bukan dengan alat tapi dengan tangan mulutnya dia mengiringi seolah-olah dengan musik. Termasuk Ustaz itu enggak ada Ustaz. Ternama juga di Kawaru. nah jadi Situlah tak tampilannya itu. Nah, jadi tidak boleh. Jangan PR sekarang kita selesaikan. Dia sepertinya menyamakan. Nah, saya tidak tahu yang untuk masuk siapa, yang jelas membaca Al-Quran dengan irama itu boleh apa enggak? Enggak. Irama yang dia buat tadi, tung tung tung. Iya, antum sekarang membaca Al-Quran dengan saluang Minang, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi dia kayak alangan yang tangan. Paham saya. Cuman saya antum membacanya pakai irama musik, bukan irama Al-Quran. Iya, enggak boleh lah. Kalau pakai nanti antum baca dengan langgam Jawa misalnya kan, mana Ci? Enggak boleh. Karena Nabi katakan Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan irama Arab. Maksudnya irama yang ma'ruf, bukan lagu dangdut Arab. Jangan salah paham pula. Karena dangdut Arab itu sudah mengadopsi pula yang maksudnya ini kan irama yang dikenal di Arab, bacaan Al-Qurannya orang Arab. Supaya nanti tidak ada tum-tum-tum. Ini bukan karena apa namanya kebelah tadi. Karena dia sudah berubah alur, dia sudah berubah lahannya, langgamnya sudah berubah. Jelas ya? Alhamdulillah. Dah. Jadi tidak PR nih, kita selesaikan sekarang. Baik. Jadi orang kadang mencampur adukkan antara dua hukum menjadi satu, dua yang berbeda. Sehingga akan dianggap sama. Dan yang mengatakan itu bukan orang biasa, orang ternama, tingkat internasional. Ya. Nah, yang seperti ini termasuk zallah, tergelincirnya alim. Ya karena mencampur adukkan antara yang satu dengan yang lain yang dua hukumnya berbeda. Sehingga alasannya kalau telinga perlu, mata perlu melihat yang indah-indah, sampai itu lalu hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, jadi hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal itu bukan kepada masalah bab ini, bab lain, walaupun bisa dimasukkan, tapi bukan yang haram. Sebab kalau seandainya apa dia berzina tuan, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, saya lihat dia cantik sekali, maka saya tidak bisa. Jadi masalahnya jelas ini haram, lalu dicampur adukkan dengan yang sebagiannya halal, sebagiannya haram, itu tidak bisa. Makanya Imam Nawawi tegas mengatakan alatut tarab, alat-alat musik la tuba, tidak boleh dijual, wala tushtara, tidak boleh dibeli, wala turas, tidak boleh diwariskan, wala tuhab, tidak boleh dihibahkan, wala tuhda, tidak boleh dihadiahkan, wala tuqaf, tidak boleh diwakafkan. Ya, kalau ada nakapkan musik itu pembebasan tanah, tidak usah terima. Nah, sebab kalau untuk itu kan terpaksa antum jual nanti, tidak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh dihadiahkan, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan, tak boleh lalu diapakan? Tutselaf, dihancurkan. Ya, sebagian orang ketawa pula dia mendengar dihancurkan gitarnya. Nah, ini bukan main-main. Bukan main. Kalau benar-benar tuan-tuan mau hukum yang sesungguhnya. Jadi balik kembali ke yang tadi. Masuk musik.
Dari mana masuknya? Pintu tertutup masuk pula. Di mana masuknya? Antum enggak belajar mantik nampaknya. Pernah belajar mantik? Enggak ya. Besok belajar nanti. Saya siap mengajarkannya. Jadi definisi itu mesti jami' mani'. Apa makna jami'? Meliputi segala jenisnya. Di sini semua suara yang dilahirkan dengan oktav tertentu dari alat. Yang lahir dari semua yang lahir dari alat masuk. Makanya itu tidak masuk karena dia bukan dari alat. Paham saya? Adapun yang menyebutnya sebagai musik nanti itu dalam bahasa tajawuz. Artinya seperti tadi, iblis bukan malaikat tapi kena perintah kepada malaikat. Karena apa? Karena mirip tadi. Dalam ilmu misalnya As-Sunan itu kitab ditulis dari bahasa bab fikih, hanya mengandung hadis-hadis fikih. Jami' Tirmizi dia bukan sunan tapi berkawan sama sunan, akhirnya disebut sunan. Paham? Jadi ya sunan Ar-Arba'ah, sunan Abu Dawud, sunan At-Tirmizi, sunan Sa'id, sunan Ibnu Majah. Pada At-Tirmizi bukan sunan, jami'. Seharusnya dia berkawan sama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, cuma syaratnya tidak lengkap. Syaratnya tidak, dan akhirnya berkawan sama sunan. Karena berkawan sama sunan disebut sunan. Kalau bab itu iya betul. Jadi Agabela tadi karena dia berkawan sama musik mungkin dia golongkan oleh sebagian dengan musik, padahal hakikatnya bukan musik. Kicau burung musik. Hah? Kadang mirip musik nih. Hah? Kan sebagian suara musik itu diilhami oleh suara hewan, suara air, suara hutan, suara hujan dan sebagainya. Itu tidak ahli di musik nampaknya. Tidak pernah ngajarkan kesenian kan? Belum profesional atau belum? Tidak pernah ngajarkan ya kesenian? Tidak. Kalau saya pernah. Ngajarkan sastra pernah. Ngajar bahasa Inggris pernah. Iya. Cuman masalahnya tadi di antara yang tidak pandai, awak pula yang paling pandai. Termasuk sastra tadi, termasuk kesenian tadi. Guru tidak hadir, dapat perintah. Nah, sebentar tolong diajarkan. Terpaksa ambil buku dia, coba renung sebentar kan. Diajarkan lah. Dari situlah saya kadang terinspirasi juga menghafal sebagian not-notnya itu. Jadi dia bukan musik, maka hukumnya berbeda. Cuman sebagian karena mirip dengan musik dan bahkan meniru suara musik, maka dianggap sebagai musik, hukumnya disamakan. Jelas ya? Mungkin itu yang antum maksudkan. Ya. Dah lega hatinya. Dah lega hati beliau, Masya Allah. Nah, kita bicara bukan masalah bukan masalah hukum tadi, kita bicara tentang masalah mencari hilah untuk menghalalkan yang haram. Disamakan antara alat dengan suara yang keluar dari tanpa alat, dan ini sebenarnya namanya dalam istilahnya ini hilah, termasuk tahayul ala syariah yang tidak dihalalkan, karena sesuatu yang tidak sama dijadikan disamakan, padahal hukum keduanya tidak sama. Suara pada asalnya boleh, tapi musik hukum asalnya kan beda tuh. Musik hukum asalnya haram. Kalau nyanyi hukum asalnya serius ya Pak. Dulu waktu kecil ibu itu nyanyinya
Yes. Artinya mengeluarkan suara indah hukum asalnya boleh. Hukum asalnya suara indah itu dibolehkan. Ini hukum asalnya. Kadang kan suara musik hukum asalnya haram. Makanya di kalangan sahabat dikenal dengan mazmurus syaitan, seruling syaitan. Pada hukum asalnya disebut seruling syaitan. Dan Nabi SAW ketika dua orang menyanyi di depannya, ini nyanyian ya, disebut oleh Abu Bakar mazmurus syaitan bi baiti Rasulillah. Apakah suara seruling syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya mereka pada asalnya membenci itu. Wallahu taala alam. Dan kemudian ketika memberikan rukhsah untuk memakai duf rebana bagi kaum wanita dan anak-anak di waktu walimah dan hari raya. Itu rukhsah namanya. Kalau rukhsah berarti ada azimahnya. Biasanya rukhsah itu lawan apa tadi saya bilang? Azimah. Lawan hukum asal. Kalau hukum asalnya haram lalu diberi rukhsah, jadi boleh. Misalnya hukum asalnya minum khamar haram, sah? Tapi ketika orang mati pula gara-gara tidak minum itu, maka diberi rukhsah. Beri rukhsah. Hukum asalnya haram. Sama juga dengan musik. Hukum asalnya haram tetapi diberi rukhsah bagi wanita dan anak-anak untuk memainkan gitar. Rebana. Berarti yang lain tetap pada haramnya. Itulah maka Imam Nawawi katakan tadi, alatut tarab la tuba, tidak boleh dijual, wala tushtara, tidak boleh dibeli, wala tuhab, tidak boleh dihibahkan, wala tuhda, tidak boleh dihadiahkan, wala turas, tak diwariskan, wala tuqab, tak boleh diwakafkan. Terus diapakan? Tutlaf, dianjurkan. Karena memang tidak ada. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Ringtone. Oh, nada dering. Ini kalau ringtone mahal dikit. Kalau nada dering murah. Ini panjang masalah jadi dia. Kan sudah kita Pak apa namanya, drum itu dari kulit. Jadi yang asal alat yang bila dipukul atau digesek atau dipetik atau ditiup menimbulkan suara yang indah dengan wazan-wazan tertentu, maka dia disebut alat musik. Tentu alat musik itu banyak, kemana-mana semakin berkembang. Tidak bisa dihilangkan, tidak mungkin, karena yang menghalalkan banyak. Jelas Pak? Tentu saja yang suka semua kita suka. Iyalah, semua suka kan? Alhamdulillah. Makanya dengan alasan itulah sebagian besar menghalalkannya. Karena hukum asalnya al-aslu fil asya' al-ibaha. Hukum asal sesuatu itu boleh kecuali ada dalilnya. Ibnu Hazm tidak menemukan dalil yang mengharamkan, maka dia menghalalkan karena beliau memang suka pemusik. Memang beliau memang pemusik, orang istana di keluarga kerajaan, tapi dia juga ulama, dan yang sampai kepadanya dalil tidak sahih tentang haramnya musik. Ya, itu masalahnya. Lalu diikuti oleh orang yang sampai kepadanya dalil yang sahih tentang haramnya musik. Akhirnya dia buat modus hilah yang tadi.
Itu yang dilarang dalam agama, dan ahli hadis sangat anti sekali dengan yang seperti ini. Ya, kalau sudah jelas haramnya, kenapa cari hila untuk menghalalkannya? Sabarlah dikit. Insya Allah 60 tahun kita ada wafat kita. Ya Pak ya. Kalau sabar kita puasa mendengarkan musik di sini, insya Allah di akhirat. Hah? Iya ini tuh. Mau musik juga tuh di akhirat nanti. Hah? Mau juga? Enggak sempat ya. Nikmat surga itu kan ada juga yang bilang, Ustaz, saya penikmat bola mania kan. Ada enggak orang main bola nanti di surga? Antum enggak usah pikir ada atau tidaknya yang main. Yang penting pikirkan masuk surga atau tidak. Sebab fiha ma tastahil anfus. Ma tastahi apa yang kita inginkan ada semuanya. Nah, cuman ada enggak yang main bola sama kita nanti? Itu yang masalahnya. Hah? Ada enggak yang mau main bola lagi? Saya enggak tahu. Ya. Kalau sempat antum punya nanti lama ajak juga kita. Nah. Ala kulli hal, semua yang kita inginkan ada di situ. Cuman saya enggak tahu apakah kita masih berselera main bola besok atau tidak. Kita tunggu saja waktunya. Tapi lama tuh saya. Lama sekali. Semoga hisab kita dimudahkan. Oleh sebab itu jangan banyak main musik. Bukan, jangan banyak berhilah. Jangan banyak cari-cari alasan. Oh, berkilah, baru ketemu katanya. Mau simpanan bapak banyak rupanya. Tadi lagi kita cari-cari. Berhilah itu bahasa Indonesia berkilah, betul berkilah. Nah. Berkilah. Nah. Terima kasih karena sudah ketemu kita tutup kajian malam ini. Ya, terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.